bekerja di pabrik kimia. Secara tidak sengaja jatuh ke dalam larutan pekat asam sulfat. Tetapi para rekan kerja sangat tenang. Bahkan dengan dingin menggoda pria yang sedang berjuang itu. Membiarkan anggota tubuhnya meleleh dalam asam. Pada akhirnya hanya secuil kulit manusia yang hilang dalam larutan. Selanjutnya, pria tanpa luka itu muncul di depan rekan-rekannya. Mulai mengeluh tentang ketidakpedulian mereka. Dilihat dari dekat, ternyata mereka semua klon. Melalui proses cloning dengan tubuh nyata, cairan akan melewati struktur sel somatik. Buat versi yang terlihat seperti orang sungguhan. Untuk menggantikan manusia dalam pekerjaan berbahaya. Dan tubuh utama hanya perlu berbaring di konsol dan menggunakan pikiran untuk mengontrol salinannya. Jadi meskipun udah mati, pun tidak membawa bahaya yang terlalu besar bagi tubuh utama. Tapi sekarang masalah muncul lagi. Badai matahari terkuat di bumi. Menyapu seluruh pabrik. Tak lama kemudian bencana melanda. Badai matahari meledakkan pabrik. Asam kuat mengalir kemana-mana. Tunggu hingga pekerja bangun dari konsol lagi. Salinan yang mereka buat, semua telah menghilang. Awalnya mengira salinan-salinan itu akan berubah menjadi cair dan mengalir ke seluruh tanah. Tapi mereka tidak tahu. Karena pengaruh badai matahari, mereka telah mengembangkan perasaan diri yang mandiri. Memiliki ingatan yang identik dengan tubuh utama. Jadi siapa yang benar-benar manusia sekarang? Untuk memverifikasi salinan dan aslinya, dokter menyarankan sebelum makan malam, mencairkan makanan pada 100 derajat. Kemudian berikan kepada manajer pabrik. Melihat wanita itu memegang piring tanpa merasa panas. Jelas dia klon. Jika telah mengungkapkan identitas. Untuk mempertahankan hidup, dia berlari keluar sangat cepat. Dan sekarang segalanya menjadi lebih rumit. Klon telah menjadi sepenuhnya sadar diri. Mereka pasti akan menemukan cara untuk versi aslinya dan hidup untuk mereka. Mereka dengan cepat memakai alat pelindung. Pegang senjata dan kejar beberapa orang. Pada titik ini, dokter membanting pintu. Dengan situasi ini, dia harus menyusun rencana untuk hidup berdampingan antara klon dan badan utama. Tapi tanpa diduga, ketika badai matahari datang, cairan cloning manusia benar-benar telah mengubah struktur sel dokter. Mengkloning dokter baru yang berdiri di sudut. Salinannya mulai bergumam. Mengejutkan semua orang. Masih tidak tahu bagaimana menghadapi klon di luar pintu. Hasilnya muncul salinan lain dari dokter. Apa yang harus lakukan sekarang? Percayalah, saya dokter. Namun, karena dokter telah diklon berkali-kali. Untuk beradaptasi dengan tubuh ini, klon harus secara konstan menyesuaikan struktur selulernya sendiri. Menahan ingatan lebih dari 900 tahun dokter. Akhirnya stabil kembali. Sekarang berdiri di depan semua orang adalah dua dokter. Tidak bisa membedakan palsu dari asli. Mulai mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, Emi hanya bisa memakai sepatu yang dikenakan dokter. Baru bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Karena sepatu kulit dokter terkorosi oleh asam. Berubah menjadi sepatu kanvas. Jadi dokter duduk baru itu nyata. Namun, orang-orang di sekitar masih mewaspadai dokter. Bahkan menganggapnya sebagai elemen yang sangat berbahaya. Bahkan dengan penjelasan darinya. Tetapi semua orang bertekad untuk mengusir dokter itu. Dan ketika dia tidak memperhatikan, dia membuatnya pingsan. Pada saat yang sama peran yang tersesat di sini. Tidak mungkin membedakan. Siapa Brunnes yang asli? Biarkan saja kedua belah pihak bertarung. Akhirnya, klon jatuh asam. Meleleh menjadi genangan plastik. Peran tidak tahu bahwa Brunnes di depannya juga palsu. Karena sistem tidak mengenali suhu salinan. Brunnes hanya bisa menggunakan role bentuk manusia. Untuk menutup sistem ventilasi. Rencana untuk membuat kelompok dokter kekurangan udara dan mati lemas. Pada titik ini, mereka melewati sebuah lorong. Melihat dalam cahaya redup, ada sepotong kulit manusia. Terlempar ke sudut menunggu untuk membusuk.
Brunnes menambahkan bahan bakar ke api. Inilah kejahatan manusia. Awalnya tidak peduli dengan kehidupan klon. Tepat setelah itu, Brunnes juga mengungkapkan wujud aslinya. Melihat manusia di depannya, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan membunuh mereka satu persatu. Dan memaksa dokter dan gengnya untuk turun ke ruang bawah tanah. Bersiap untuk meledakkan pabrik dan menghancurkannya. Pada titik ini Rowley akhirnya menemukan diri mereka dimanfaatkan. Yang lebih menakutkan sekarang adalah sel Brunnes. Telah berkembang hingga dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Tahu dia telah ditipu. Peran ingin melepaskan para dokter. Tapi dihentikan oleh Dr. Lord. Memerintahkannya untuk berdiri di sana dan tidak bergerak. Melihat wajah-wajah yang akrab dan asing di depannya, Rowley tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dokter akhirnya berhasil menunggu panggilan telepon yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Pihak lain itu adalah putra kandung Jaden. Hari ini adalah ulang tahun kelima anak laki-laki itu. Saat ini salinan Jaden menatap bocah di depannya. Tapi tidak bisa membuka mulutnya untuk menyapa. Karena sang anak tidak akan pernah menerima bahwa ayahnya adalah salinan. Sadari hati nurani. Klon Jaden bergegas ke bawah tanah. Buka kunci ruangan tempat mengunci dokter itu. Tetapi ketika dia tiba, semuanya sudah terlambat. Versi aslinya sendiri diserang oleh asam. Jatuh ke tanah. Tahu akan mati. Jaden ingin klon itu merawat putranya dengan baik. Sekarang dia adalah ayah dari anak itu. Begitu saja terlepas dari apakah itu salinan atau asli. Mereka semua terkejut menyadari. Untuk melindungi identitas mereka sendiri, mereka jatuh ke dalam adegan pembunuhan satu sama lain. Jadi mereka membuat keputusan melarikan diri dari pabrik yang meledak ini. Tapi Brunnes masih belum mau menyerah. Bertekad untuk membunuh semua orang yang telah mengkhianatinya. Demi membiarkan orang lain melarikan diri. Orang ini rela mengorbankan dirinya sendiri. Untuk memperpanjang waktu pelarian versi klonnya. Akhirnya digigit sampai mati oleh gadis berambut hitam itu. Saat ini, dokter juga pergi ke sisi lain ruangan. TARDIS juga jatuh ke tanah. Dokter mendesak semua orang untuk pergi dengan cepat. Dia tinggal di sini untuk berurusan dengan Brunnes. Dan Amy ingin meyakinkan dokter untuk pergi bersama. Tapi dia tidak tahu. Dokter sebenarnya sudah lama menukar sepatu dengan klonnya sendiri. Artinya, sejak awal, Amy dan yang lainnya telah bedakan mana yang salinan dan mana yang asli. Begitu saja setelah klon dokter terbelah. Tubuh dokter memasuki menara TARDIS dan pergi. Salinan dokter dan salinan bos berurusan dengan Brunnes bersama. Memegang pil sekrup suara di tangan. Ubah ketiganya menjadi tumpukan sisa. Krisis klon manusia telah berakhir. Namun tanpa diduga, situasi sebaliknya ini akan terjadi. Dokter memindai tubuh Amy sebelumnya. Masih merasa tubuhnya berbeda. Sejak Amy benar-benar menghilang, dokter tahu dia punya salinannya. Dengan dimulainya obeng sonik, Amy juga berubah menjadi cairan. Jadi di galaksi yang jauh, Amy diikat di tempat tidur, bangun. Dia mencoba untuk melahirkan seorang bayi miliknya sendiri. Tapi dalam hati dia selalu ingat dokter itu. Akhirnya sampai kapan Daru dapat menemukan dirinya sendiri.